Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali membicarakan tentang tim nasional Indonesia, khususnya senior, tentu kita juga bisa membayangkan andai bahwa memang timnas ini bisa melangkah lebih jauh untuk menuju ke prestasi yang lebih baik. Sebagaimana tentu pelatih-pelatih yang mempunyai kaliber internasional, kalau kita lihat sama-sama belum lama ini terjadi sebuah pertandingan yang luar biasa dan sangat-sangat dinikmati oleh pecinta sepak bola internasional, yakni Piala Dunia antar klub yang tentu saja mempertemukan antara Chelsea atau The Blues Chelsea dengan PSG, Paris Saint-Germain. Ini menunjukkan satu kondisi yang sangat timpang sebenarnya, karena dalam fase apapun PSG selalu menang besar dari babak awal sampai babak akhir. Bahkan Paris Saint-Germain ini juga bisa menyingkirkan Atletico Madrid, juga bisa menyingkirkan Real Madrid dengan skor yang besar. Dengan kapasitas ini tentu saja bahwa tidak bisa diremehkan. Tentu orang juga akan berpikir bahwa di babak final tentu saja PSG ini akan bisa menjadi juara. Tetapi ketika berkaca dari tim lawan, yakni Chelsea, yang tentu saja pelatihnya adalah Enzo Maresca, yang Enzo Maresca ini kita juga tahu bahwa dia adalah orang Itali, yang tentu saja menjadi asistennya dari Pep Guardiola di Manchester City pada waktu itu. Dan sesungguhnya ini merupakan kesuksesan yang sangat-sangat baik, karena Enzo Maresca adalah pelatih Itali yang kedua yang tentu saja sukses untuk menjuarai antar klub atau Piala Dunia antar klub ini. Yang berikutnya tentu saja adalah Carlo Ancelotti. Kalau kita sudah tahu bahwa Carlo Ancelotti itu adalah pelatih senior yang pendahulunya adalah, tentu ini juga memkondisikan bahwa memang ada dua pelatih Italia yang berprestasi dalam Piala Dunia antar klub ini, diantaranya adalah yang saya sebutkan dari Enzo Maresca dan Carlo Ancelotti. Yang mengapa saya mengibaratkan kalau tim nasional kita bisa sesuai dengan Chelsea atau seperti Chelsea, tentu saja kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tentu tahu bahwa Chelsea yang semula dimiliki oleh Roman Abramovich, seorang yang dari Rusia, yang sekarang sudah dimiliki oleh Todd Boehly dari Amerika, yang tentu saja penunjukan Enzo Maresca menjadi pelatih ini sangatlah singkat waktunya, karena dimulai dari tahun 2023. Waktu itu Enzo Maresca adalah membawa Chelsea menjadi tim mediocre yang tentu saja ini tidak sama sekali dipertimbangkan. Tetapi ketika bisa menjuari antar klub, tentu saja ini menjadi sesuatu yang akan dipertimbangkan dan akan diperhitungkan, karena sekelas Manchester City saja bisa gugur di babak 16 besar. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama, dan perlu kita pahamkan bahwa rata-rata pemain Chelsea yang ditampilkan di Piala Dunia antar klub ini usianya adalah 24,27 tahun. Artinya ini adalah skuad yang sangat muda. Belum kalau kita perhatikan Robert Sanchez, kemudian Paulo Gusto, João Pedro, kemudian yang tidak kalah pentingnya ada Cole Palmer, karena Cole Palmer ini adalah pemain Inggris kedua
yang tentu saja bisa menjuarai atau bisa mencetak setidaknya brace 2 gol. Karena bisa kita pahamkan sama-sama bahwa PSG kalah 3 gol pada saat pertandingan melawan Chelsea. Dan dua-duanya gol ini dicetak oleh Cole Palmer. Dan gol ketiga ini dicetak oleh Joao Pedro. Dan kita ketahui bahwa Joao Pedro ini juga pemain baru rekrutmen dari yang bisa diambil oleh Chelsea. Yang tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama, andai semangat yang ditularkan oleh pelatih Patrick Kluivert sama dengan yang ditularkan oleh pelatih Enzo Maresca, yang tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Meskipun ya pelatih dari PSG, Paulo Henrique, pernah dalam tanda kutip menjambak atau ya menampar Joao Pedro di menit ke-85. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang andai kata ini diselidiki, tentu ketika Henrique ini bisa dikenakan hukuman, mungkin tidak bisa mendampingi PSG atau timnasnya, atau dalam waktu tertentu tidak boleh terlibat dalam sepak bola. Inilah yang tentu saja mendasari kita. Kadang-kadang tim yang nampaknya underdog tidak dipertimbangkan, tidak berhitungkan atau tidak diperhitungkan, bisa menjadi juara seperti Chelsea. Dan kita harapkan tim nasional kita bisa juga mengkondisikan sama, atau tidaknya secara semangat kita menyamai semangatnya Cole Palmer dan kawan-kawan. Karena ketika Chelsea ditinggalkan oleh Nicholas Jackson, Chelsea ditinggalkan oleh Johnny Madueke atau Noni Madueke, dan Chelsea ditinggalkan oleh teman-teman atau tim-tim yang lain. Nah, tentu saja menjadi sesuatu yang tidak dipertimbangkan dan tidak berhitungkan. Dan tentu Enzo Maresca ini adalah pelatih yang luar biasa. Karena apa? Karena bisa meramu semacam Enzo Fernandez, kemudian Paulo Gusto, kemudian Robert Sanchez, kemudian ada Cole Palmer yang tentu saja ini diambil dari Manchester City, tapi mereka bisa menjadi jantung penyerangan dan bisa memberikan yang terbaik. Joao Pedro yang tentu saja pemain baru, tetapi sudah bisa memberikan 3 gol dalam satu kondisi. Ya kalau kita, tim nasional kita ya mungkin oleh Romeni. Meskipun oleh Romeni dan timnya itu tidak bisa menjadi juara dalam Piala Presiden, tetapi setidaknya tentu menjadikan gambaran bahwa memang si Jalak Harupat belum bersahabat untuk all sport. Tapi tentu saja ini juga setidaknya Port FC ini menjadi satu-satunya atau tim luar negeri pertama dari Thailand yang menjadi juara Piala Presiden yang hadiahnya cukup mencengangkan, 5,5 miliar. Dari hasil piala antar klub ini, Chelsea setidaknya menerima 1,9 triliun. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian kita, bahwa tentu saja super tim itu menjadi satu kondisi yang harus selalu ditanamkan. Tentu banyak event yang akan dilaksanakan. Besok Asian Cup atau AFF pada saat lalu dinamakan, Indonesia tanggal 15 akan melawan Brunei Darussalam. U23 kita akan melawan U23 Brunei Darussalam. Kemudian tentu seterusnya 3 hari berikutnya, yakni tanggal 18 melawan Filipina, dan tentu saja tanggal 21 Juli akan melawan Malaysia. Nanti perlu kita nantikan apakah tim kita benar-benar bisa masuk menjadi juara grup atau bahkan juara dari Piala AFF, karena Indonesia menjadi tuan rumahnya. Semoga informasi sedikit ini bisa menjadikan gambaran bahwa memang patriotisme
nasionalisme, itu kita bisa mencontoh tim-tim besar yang tentu saja bisa menyemangati dalam kehidupan kita. Terutama karena sepak bola ini menjadi olahraga yang merakyat, olahraga favorit, olahraga dunia yang tentu saja bisa menyatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga menunjukkan bahwa PSSI semoga masih bisa berbicara di ranah yang lebih besar, terutama menuju ke round 4 Piala Dunia ke depan. Dan walaupun masih panjang waktunya, sekitar bulan Oktober, tapi tentu saja persiapan-persiapan memang harus dilakukan. Kita tidak perlu pesimis karena segala sesuatunya itu mereka atau timnas kita, pelatih-pelatihnya tentu saja sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Sehingga tentu kita tidak perlu cemas, ternyata kok Rafael Streit itu masuk ke Bali United, kemudian Jordi Ahmad ke Persija, maaf sekali, Rafael Streit itu ke Dewa United. Nah, bersama Stefano Lillipali tentu saja. Kemudian Jen Raven itu di Bali United. Ini tentu saja tidak perlu dicemaskan karena tentu ada hal-hal yang mereka pertimbangkan, tentu saja mereka bisa lakukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.